Nama saya Arcangela Kardia Venesia dari kelas 12 absen 5. Halo, saya Kelimai, kelas 12 absen 17. Perkenalkan, nama saya Kenly Aryasia dari kelas 12 IPA 2, absen 18. Saya Jaselin Feriana Litanto, kelas 12 2 absen 24. Visa Krisya Supriyatna dari 12-2 absen 26. Saya Vincent Panjaya dari kelas 12-2 absen 27. Saya Vincent Waluya dari kelas 12-2 absen 28. Perkenalkan, saya Vena Kersabela dari kelas 12-2 absen 30. Pada saat ini izinkan saya mengucapkan sepatah dua patah kata kepada para penonton sekalian. Yang saya hormati Suster Susana PI sebagai Kepala Sekolah dari SMA Trinitas Bandung. Yang saya hormati Pak Suro sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Trinitas. Yang saya hormati juga Ibu atau Bapak Guru Pembimbing. Dan yang saya kasihi teman-teman serta semua yang akan melihat presentasi kelompok kami dengan judul Analisis Penerapan Sistem New Normal Terhadap Dampak dari Pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Berikut pembahasan materi dari kelompok kami. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 merupakan virus yang belakangan ini sangat menggembarkan seluruh warga dunia. Berawal dari Wuhan, Cina, hingga akhirnya menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti penerapan sistem new normal atau kebiasaan baru yang dianjurkan oleh Badan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO. Menurut Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. New normal ini adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Menurut fakta yang ada, apakah new normal ini benar-benar efektif dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat COVID-19? Nah, untuk rumusan masalah. Rumusan masalah kelompok kita ini, kita punya 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem new normal di wilayah Jawa Barat? Yang kedua, apa perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan sistem new normal terhadap kasus COVID-19 di Jawa Barat? Ketiga, mengapa sistem new normal diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat? Kami juga memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana penerapan sistem new normal di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, mengetahui apa perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan sistem new normal terhadap kasus COVID-19 di Jawa Barat. Dan yang ketiga, mengetahui alasan mengapa sistem new normal diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan akan membuahkan manfaat-manfaat positif bagi pembacanya. Manfaat tersebut diantaranya adalah agar pembaca dapat mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan agar tetap terlindungi dalam sistem new normal ini. Serta agar para pembaca dapat memahami pengaruh yang dihasilkan dari penerapan sistem new normal ini, terutama di lingkup wilayah Jawa Barat. Diharapkan juga penelitian ini dapat membuahkan masukan dan saran yang berguna bagi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Kami dilandasi oleh beberapa dasar teori sebagai berikut ini. New normal merupakan tatanan kebiasaan dan perilaku baru yang berbasis pada adaptasi dalam membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih, serta diterapkan sejak 1 Juni 2020. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa semasa new normal kegiatan kita harus tetap produktif dan mengikuti protokol yang ada. Sistem new normal tidak dapat diterapkan begitu saja. Ada syarat-syarat agar new normal dapat diberlakukan, yaitu pertama, pemerintah harus memiliki bukti bahwa transmisi virus COVID-19 sudah terkendali. Kedua, kapasitas kesehatan yang cukup dan memadai. Ketiga, tempat penyebaran virus yang relatif tinggi sudah dikendalikan. Keempat, protokol kesehatan di tempat kerja dan tempat umum lainnya sudah tersedia. Dan terakhir, masyarakat harus sudah diberi himbauan mengenai new normal ini. Kondisi new normal yang dimaksud adalah kondisi diterapkannya kebiasaan baru untuk mengurangi angka positif COVID-19. Pelaksanaannya antara lain dengan menggunakan masker,
cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan new normal di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri, new normal pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2020 dan terbukti cukup efektif karena setelah diterapkan new normal, penambahan jumlah angka kasus positif COVID-19 semakin menurun. Sedangkan untuk penerapan new normal itu sendiri dilaksanakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pembentukan Satgas COVID-19 oleh DPR yang nantinya akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam menangani kasus-kasus COVID-19. Yang kedua adalah protokol kesehatan di tempat kerja. Yang ketiga adalah penggolongan protokol kesehatan. Penggolongan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah merasa sakit dan yang kedua adalah tidak merasa sakit. Yang merasa sakit adalah seperti orang-orang yang terkena batuk, flu, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak merasa sakit adalah orang-orang yang biasanya habis bepergian keluar kota atau keluar negeri dan disarankan untuk diperiksa. Yang keempat adalah pelaksanaan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah tes COVID-19 dengan metode rapid test ataupun swab test. Contoh nyata penerapan new normal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengecekan suhu tubuh oleh alat yang disebut termogan. Pengecekan suhu tubuh ini bisa kita lakukan sebelum masuki tempat, gedung, ruangan, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa suhu tubuh kita dalam kondisi normal. Selain itu, termogan sendiri, alat yang digunakan untuk mencek suhu tubuh ini pernah dinyatakan tidak aman. Namun pada akhirnya, penelitian membuktikan bahwa alat ini aman dan boleh digunakan. Yang kedua adalah tes keaktifan virus dengan metode rapid ataupun swab test. Rapid adalah tes untuk memeriksa adanya antibodi pada tubuh seseorang yang terinfeksi. Sedangkan swab adalah metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. Rapid test biasa digunakan untuk menyaring PDP dan ODP dengan menggunakan sampel darah. Sedangkan swab test digunakan menggunakan sampel lendir. Kedua tes ini merupakan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa seseorang tidak terinfeksi virus COVID-19. Yang ketiga adalah penggunaan hand sanitizer. Tapi sebelum menggunakan hand sanitizer, kita harus mengetahui kandungan apa yang ada di dalamnya. Hand sanitizer mengandung 60% etanol dan 65-95% alkohol yang berfungsi untuk membunuh kuman. Mengapa harus 60% etanol atau 65-95% alkohol? Hal itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Namun, terdapat beberapa hand sanitizer yang dinyatakan tidak aman karena mengandung metanol yang dapat menyebabkan iritasi kulit, kebutaan, atau bahkan sampai kematian. Hipotesis kami dalam penelitian ini adalah penerapan new normal di Jawa Barat sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari angka kasus COVID-19 pada akhir bulan Mei sebelum dilaksanakannya new normal dan pada akhir bulan Juni sesudah dilaksanakannya new normal. Angka kasus virus COVID-19 di Jawa Barat ini sebelum new normal cukup tinggi, tetapi angka tersebut dapat berubah setiap hari bahkan setiap bulan, sehingga kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektivitasnya penerapan sistem new normal terhadap penurunan angka kasus dari COVID-19, dan juga untuk mengetahui mengapa sistem new normal tersebut diberlakukan dalam mengurangi jumlah angka kasus COVID-19. Berikut adalah tempat dan waktu penelitian yang kami lakukan, yaitu kami melakukannya di Bandung, Jawa Barat, waktunya itu pada tanggal 15 September sampai 3 November 2020. Dalam ruang lingkup penelitian kami akan mencari berbagai data dan informasi mengenai new normal yang terjadi di Jawa Barat. Pada saat ini, kami melakukan penelitian menggunakan metode literasi jurnal, yaitu dengan mencari berbagai informasi terkait dengan penelitian dari jurnal-jurnal yang ada pada internet dan juga dalam berbagai web yang sumbernya terpercaya. Cara lain yang akan kami lakukan itu untuk memperoleh data adalah responden dan informan adalah menggunakan dokumentasi. Dengan dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Setelah mengumpulkan data-data yang kami informasikan, kelompok kami akan mengklarifikasikan data tersebut ke dalam 4 mata pelajaran, yaitu biologi, fisika, kimia, dan matematika. Setelah itu kami akan membandingkan data-data yang telah kami kumpulkan untuk menemukan kebenaran dari data tersebut. Untuk data berupa kasus, dan kami buat dalam bentuk tabel dan juga grafik. Di mata pelajaran biologi, kami membahas tentang perbedaan rapid test dengan PCR swab test. Kedua tes ini digunakan di era new normal, dan kira-kira mana yang lebih akurat dan mana yang lebih baik digunakan untuk mengetes apakah seseorang benar-benar terpapar COVID-19 atau tidak. Yang pertama akan kita bahas adalah rapid test. Jadi rapid test adalah metode pemeriksaan atau tes yang secara cepat didapatkan hasilnya. Rapid test sendiri menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi di dalam tubuh ketika terinfeksi virus COVID-19.
Keakuratan tes dalam mendeteksi antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 cukup rendah, yaitu hanya 18%. Maksudnya 18% di sini adalah ketika ada 100 orang yang mendapatkan hasil negatif dalam rapid test, hanya 18 orang yang benar-benar tidak terinfeksi atau benar-benar negatif COVID-19. Sementara itu 82 orang lainnya sebenarnya telah terinfeksi tapi tidak terdeteksi dengan alat ini. WHO sendiri secara tegas tidak menyarankan penggunaan rapid test antibody sebagai sarana untuk mendiagnosis COVID-19. Meski begitu, WHO tetap memperbolehkan penggunaan tes ini untuk penelitian atau pemeriksaan epidemiologi. Rapid test sebenarnya hanya digunakan untuk screening. Salah satu kelebihannya adalah kecepatan dan kemudahan dari sistem rapid test sendiri. Cara ini juga bisa menjadi cara alternatif untuk mendata orang-orang yang butuh pemeriksaan lanjutan dengan cepat. Hasil yang akan dikeluarkan oleh rapid test sendiri merupakan reaktif atau non-reaktif. Metode tes yang kedua adalah PCR swab test. Swab sendiri adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel. Dilakukan pada nasofaring dan atau orofaring. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring dan atau orofaring menggunakan alat seperti kapas lidi khusus atau lebih kerap dikenal seperti cotton bud. Pengambilan atau tes PCR ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring dan atau orofaring menggunakan kapas lidi tersebut. Adapun PCR sendiri adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. PCR dan swab test adalah dua hal yang sangat tidak bisa dipisahkan. Hasil tes nantinya akan berupa positif terpapar COVID-19 atau negatif terpapar COVID-19. Selain mendeteksi COVID-19, PCR sendiri bisa dipakai untuk mendeteksi beberapa penyakit lainnya seperti infeksi human immunodeficiency virus atau HIV, atau hepatitis C, dan lain-lain. Prosedur kerja PCR sendiri dilihat dari DNA atau RNA virus yang ada pada sampel dari swab test tadi. Jadi, sampel dari swab itu akan direplikasi atau digandakan sebanyak mungkin, lalu kemudian dicocokkan dengan susunan DNA SARS-CoV-2 sebagai template-nya. Kalau cocok, maka pasien yang diambil sampel lendirnya dia positif terinfeksi COVID-19. Sebaliknya, jika ternyata tidak cocok, berarti orang tersebut negatif terinfeksi COVID-19. Keakuratannya sendiri dalam mendeteksi SARS-CoV-2 yaitu sekitar 71-98% yang dapat dikatakan tergolong cukup besar. Cukup akurat. Meskipun keakuratannya sudah sebesar ini, dokter masih tetap menyarankan untuk melakukan PCR swab test sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Karena adanya masih kemungkinan untuk hasil yang false negatif atau kemungkinan adanya kesalahan teknis saat tes. Selain itu, meskipun hasilnya negatif terpapar COVID-19, pasien tetap harus untuk mengisolasi pribadi di rumah. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah pemeriksaannya yang sedikit lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai inframerah yang ada pada termogan. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer hingga 1 mm. Keamanan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan sempat ditolak oleh seorang ekonom Ihsanuddin Nursi yang mengatakan bahwa penggunaan termogan dalam pengecekan suhu tubuh dapat merusak sel otak. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh dokter spesialis penyakit dalam Dr. Arif Fahrialsyam yang mengatakan bahwa produk tersebut sudah lolos uji dan sudah diperhitungkan bahwa alat tersebut aman. Hal serupa juga diutarakan oleh para pakar Departemen Fisika Kedokteran FKUI bahwa termogan yang digunakan untuk screening suhu tubuh seseorang tidak berbahaya. Termogan medis ini akan menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh tubuh, yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik yang nantinya akan ditampilkan dalam angka digital.
Keakuratan suhu yang ditampilkan dipengaruhi dari jarak tembak termometer ke dahi seseorang dengan jarak idealnya sekitar 12 cm. Nah, untuk mata pelajaran kimia, new normal identik dengan hand sanitizer. Nah, kandungan apa sih yang ada di hand sanitizer? Hand sanitizer dapat mencegah penularan virus COVID-19. Selain efektif dan efisien untuk menjaga kebersihan tangan, kandungan pada hand sanitizer sudah terbukti secara lab terakreditasi. Biasanya, hand sanitizer harus mengandung alkohol minimal 60% sampai maksimal 100%. Alkohol dengan konsentrasi terendah 60% sudah terbukti dapat membunuh virus dan bakteri. Lalu, alkohol juga dapat menidurkan virus COVID-19. Jumlah konsentrasi alkohol yang terkandung dalam hand sanitizer berpengaruh pada kecepatan kinerja hand sanitizer. Semakin tinggi alkohol pada hand sanitizer, semakin besar efek samping yang dihasilkan. Seperti yang kita tahu, alkohol dapat menyebabkan kering pada tangan ataupun iritasi. Maka dari itu, biasanya hand sanitizer mengandung gliserin dan emolien. Alkohol itu sendiri merupakan sebuah molekul organik yang tersusun dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Alkohol sering dipakai untuk penyebutan etanol karena yang biasa digunakan pada farmasi ataupun pembuatan minuman adalah etanol. Alkohol dengan kandungan 60% hingga 100% dapat menonaktifkan virus. Karena virus sensitif terhadap panas dan efektif dinonaktifkan dengan pelarut liquid. Rumus senyawa alkohol itu sendiri CnH2n plus 1OH. Kandungan lain yang ada di hand sanitizer biasanya gliserin dan emolien. Mereka berfungsi sebagai pelembab pada kandungan hand sanitizer. Untuk rumus senyawa gliserin adalah C3H3O3. Untuk rumus senyawa emolien CH3, CH2, 14, COOH, CH3, 2. Hand sanitizer yang mengandung 60-100% alkohol yang berfungsi untuk membunuh dan atau menidurkan virus, serta gliserin dan emolien yang berfungsi sebagai pelembab dalam hand sanitizer. Penggunaan alkohol dalam hand sanitizer harus di atas 60% agar dapat membunuh kuman dan juga harus di bawah 100%. Karena bila kandungan alkohol dalam hand sanitizer terlalu tinggi, maka akan memperbesar efek samping yang didapat dan dirasakan oleh penggunanya. Jadi kita bakal ngebahas analisis kasus positif COVID-19. Jadi seperti yang bisa kita lihat dari grafik-grafik yang telah ditampilkan, pada bulan Mei terlihat jelas bahwa pada grafik tersebut angka penambahan jumlah kasus COVID-19 masih tidak stabil, naik turun. Memasuki bulan Juni sudah semakin menurun, dari yang awalnya berkisar di antara 200-an, sekarang bahkan di bawah 150. Namun pada minggu kedua, minggu ketiga semakin meningkat kembali. Memasuki bulan Juli, angka tersebut menambah lagi. Bahkan sempat melonjak di minggu kedua hingga mencapai penambahannya 1.500. Namun di minggu ketiga dan keempat menurun kembali. Memasuki bulan Agustus mulai terlihat sedikit tidak stabil dan memasuki bulan September melonjak tinggi kembali. Nah, terlihat jelas di grafik ini bahwa sejak bulan Mei sampai dengan bulan September, jumlah angka kasus COVID-19 ini cukup tidak stabil. Dari yang awalnya mulai menurun, namun pada akhirnya meningkat kembali. Nah, jadi dari data yang ditampilkan pada grafik di atas, dapat kita lihat bahwa penambahan jumlah angka kasus pasien positif COVID-19 ini sejak sebelum diterapkan new normal maupun sesudah diterapkan new normal masih tidak stabil. Jadi faktanya itu penerapan sistem normal ini tidak efektif. Menurut kelompok kami masih belum efektif untuk di Jawa Barat karena angka kasus itu masih tidak stabil dan pemerintah masih belum bisa mengendalikannya. Dari penelitian pun sudah dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan termogan dan hand sanitizer yang diterapkan pada protokol kesehatan penunjang sistem new normal ini sudah sangat efektif. Untuk tes virus SARS-CoV-2, sebaiknya selalu memakai PCR swab test daripada rapid test untuk hasil yang lebih maksimal. Sayangnya masih ada banyak lembaga atau layanan umum yang menggunakan sistem rapid test, terutama di layanan transportasi umum. Sedangkan lembaga transportasi umum merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan dan sangat dipakai oleh masyarakat banyak di era new normal ini. Dari data yang terpapar pun dapat dilihat
bahwa sebenarnya sistem new normal yang diterapkan di Indonesia belum cukup efektif. Jika protokol kesehatan saja belum efektif dan belum maksimal, maka tujuan utama sistem new normal, yaitu meningkatkan sosial dan ekonomi Indonesia juga tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai laporan analisis penerapan sistem new normal terhadap dampak dari pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, saya mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi ini. Saya harap presentasi ini bisa berguna bagi setiap penontonnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.